Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang baik. Sekalipun karena pandemi kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja. Namun kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudahkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam hari ini. Selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan di GKJ Jakarta dapat dibaca melalui warta gereja yang ada di website www.gkjjakarta.org. Kini marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Insinyur Yoel Muwun Indrasmoro STH. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
silakan duduk. Pasca kenaikannya ke sorga, Kristus membekali para murid dengan janji pemeliharaannya. Itu terbukti dalam pemilihan Matias sebagai pengganti Yudas. Doa Yesus bagi para muridnya bahwa mereka selalu dipelihara, serta iman mereka semakin teguh dan sungguh-sungguh, membukakan satu rahasia besar kepada para murid tentang status mereka di mata Allah. Mereka menjadi murid bukan semata-mata karena keinginan mereka. Menjadi murid Yesus berarti menjadi milik Allah. Ini merupakan suatu sukacita sekaligus tantangan besar bagi para murid. Menjadi milik Allah berarti memahami tugas untuk menjadi utusan Yesus. Menjadi milik Allah berarti hidup kudus sesuai panggilan. Menjadi milik Allah juga berarti menikmati kebahagiaan yang paling istimewa, yaitu mengalami pemeliharaan Allah. Marilah kita merendahkan diri, kita mengakui dosa, kita berdoa. Bapa yang di sorga, Engkau bagaikan untayan ayat-ayat Mazmur yang hidup dalam diri ini. Tempat bersandar, melepas kepenatan, menghadapi berbagai masalah yang melintas-lintas. Jalan terang saat terjebak di pekatnya lorong-lorong kegelapan, saat nyaris hilang harapan. Sumber penghiburan dalam segala terpaan duka. Lalu apa yang telah kami perbuat sebagai anak-anak-Mu? Adakah alasan wajahku berpaling manakala Engkau mengutusku? Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Kemanakah diri ini manakala Engkau mengutus? Bapa yang di sorga, ampunilah hamba-Mu yang pintar berkelit saat Engkau akan menaruh kuk di pundakku. Mampukan kami pandai menyemai talenta-talenta yang Kau tanam untuk mewujudkan ajaran kasih-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan.
suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita berdoa. Kami milik-Mu, Tuhan. Itulah yang membahagiakan kami. Itulah yang membanggakan kami. Dan itu jugalah yang menghibur kami. Karena itu ya Tuhan, pada hari ini kami milik-milik-Mu ini rindu mendengarkan firman-Mu, agar kami semakin layak menjadi milik-Mu sendiri. Berfirmanlah, kami semua siap mendengarkannya. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 26. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Ayat 21, "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matias.
Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bermazmur dari Mazmur 1. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa,
Bacaan kedua dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 hingga ayat 13. Bacaan kedua dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 hingga ayat 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Yohanes pasal 17 ayat 6 hingga 19. Yohanes pasal 17 ayat 6 hingga 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku melihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya! Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan kudus namanya. Haleluya, nyanyi dah sorakan, harumkan namanya. Pujilah Tuhan kudus namanya. Haleluya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan pada hari-hari itu? Kita bisa menyaksikan pada ayat-ayat sebelumnya. Dinyatakan pada ayat 12, mereka semua, yakni para murid, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi yang dimaksudkan dengan pada hari-hari itu adalah ketika para murid bersama dengan Maria ibu Yesus dan beberapa perempuan lain sama-sama berdoa. Saudara, kisah setelah kenaikan Tuhan memang agak berbeda dengan kisah setelah penyaliban. Setelah penyaliban semua murid terserak, ambyar. Tidak ada yang menjadi satu. Tetapi setelah kenaikan dinyatakan di sana bahwa para murid begitu sukacitanya ketika mereka melihat Yesus naik ke surga dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ke-11 rasul dan para murid lainnya tidak pergi kemana-mana. Itu agak beda dengan kisah setelah penyaliban. Ada yang pergi ke kubur, ada yang mencari ikan, bahkan ada yang pergi keluar kota. Tetapi pasca kenaikan Tuhan, para murid sepakat pulang ke Yerusalem bersatu hati dalam doa bersama. Ini jugalah yang membuat gereja-gereja dan juga kita membuat doa menjelang Pentakosta. Jelaslah para murid bersatu. Mereka bersatu hati untuk tetap tinggal di Yerusalem sesuai dengan perintah Tuhan. Dan tanpa mereka sadari, menurut saya sejatinya mereka telah mewujudkan doa Tuhan Yesus sendiri. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti kita. Saudara, inilah doa Tuhan Yesus. Dan dalam pandangan saya doa ini melampaui ruang dan waktu. Doa ini masih berlangsung sampai hari ini. Doa ini masih berlaku sampai sekarang. Tuhan berdoa, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara dan saya menjadi satu, menjadi milik Tuhan.
itu juga berarti menjadi utusan Tuhan. Sekali lagi di sini kita boleh bangga bahwa kita milik Tuhan. Kita boleh bangga bahwa kita adalah utusan Tuhan. Ini bukan perkara sembarangan. Tuhan Sang Pencipta dunia ini mengutus saudara dan saya untuk mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah orang pilihan. Saudara dan saya dipanggil menjadi satu, menjadi miliknya sendiri untuk diutus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus secara fisik sudah tidak ada di dunia ini. Saudara dan saya adalah tangan-tangan Tuhan. Dan kuncinya adalah persekutuan saudara. Supaya mereka menjadi satu. Doa Tuhan Yesus yang dicatat oleh penulis Injil Yohanes menarik jika dianalisis dari berbagai segi. Yang pertama, Yesus berdoa untuk kesatuan para murid. Dan bicara soal kesatuan ini mudah diomongkan, susah dilakukan. Manusia berdosa cenderung mudah berseteru ketimbang bersekutu. Dan karena itulah Yesus mendoakan kesatuan para murid. Lawang Tuhan ada saja mereka masih bertikai, siapa yang terbesar di antara mereka. Apalagi ketika Tuhan tidak ada secara fisik, dan karena itu Yesus berdoa. Dan yang menarik doa ini tidak hanya kesatuan para murid yang 11 itu setelah dikurangi Yudas Iskariot, tetapi juga saya dan saudara. Kedua, Tuhan Yesus meyakini bahwa para murid akan mengerjakan tugasnya dengan baik sebagai saksi. Saudara, saya kagum dengan Tuhan saya. Dia percaya bahwa 11 murid itu akan mampu menjalankan tugasnya sebagai saksi-saksi Tuhan. Akan ada murid-murid lain yang ditambahkan ke dalam jumlah atau bilangan mereka. Saudara dan saya adalah salah satunya. Yesus percaya para muridnya mampu menjadi saksi. Tak heran jika Yesus berdoa untuk umatnya yang akan datang. Untuk orang-orang yang mendengarkan kesaksian para murid itu. Ketiga, kesatuan bukanlah sebagai kesatuan duniawi sebagai pola. Polanya bukan kumpul-kumpul, polanya bukan paguyuban, polanya bukan sekedar organisasi. Tetapi polanya adalah supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Pola kesatuan kita orang Kristen adalah kesatuan Bapa dan Anak. Pola kesatuan kita semestinya memang pola ilahi. Kesatuan antara Bapa dan Anak. Dan dari kesatuan ini dunia akan percaya. Pengaruh kesatuan itu bukan hal biasa. Oleh karena itulah kesatuan merupakan panggilan saya dan saudara yang mengaku diri sebagai umat percaya.
Kalau kita semua merasa diri sebagai milik Tuhan, maka kesatuan, persekutuan adalah harga mati. Aneh rasanya kalau kita mengaku diri sebagai milik Allah, tapi kita enggan bersekutu. Saudara, itu jugalah yang tampak dalam pemilihan rasul pengganti Yudas. Menarik, saudara. Tidak ada pertikaian sebelum pemilihan maupun setelah pemilihan. Mereka hanya mengusulkan dua nama yang sama-sama baik di kalangan mereka sendiri. Mereka tetap bersatu. Yang terpilih tidak menganggap diri bahwa mereka lebih baik sehingga menjadi sombong, dan yang tidak terpilih tidak menganggap diri lebih buruk dan menjadi minder. Tidak ada kampanye apapun untuk pemilihan ini. Dan yang menariknya adalah mereka berani mempercayakan dengan undi. Ada sekitar 120 orang. Dan mereka tidak melakukan demokrasi, memilih, pilih nama, tidak, tetapi diundi. Maksudnya adalah hendak memberi ruang kepada Allah sendiri untuk memilih mereka berdua. Keduanya sama-sama baik, keduanya sama-sama tulus. Pengetahuan mereka tentang Yesus cukup, sehingga siapapun yang terpilih itu tidak jadi soal. Sehingga undian menjadi pilihan. Saudara, kelihatannya mereka mengakui dan ingin bahwa yang dipilih itu adalah pilihan Allah sendiri. Doa Petrus menarik, itu yang dikatakan doa para murid. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Keduanya adalah orang yang terbaik dalam pikiran manusia. Karena sama-sama baik mereka mengundang Allah untuk terlibat dalam pemilihan ini. Dan yang menarik adalah tidak ada perpecahan dalam jemaat itu. Semua menerima keputusan itu dengan lapang dada. Kok bisa? Jawabnya sederhana. Kesatuan. Kesatuan dalam doa, kesatuan dalam pikiran. Doa berarti persekutuan dengan Allah. Persekutuan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Doa itu sejatinya menyatukan dimensi ilahi dan dimensi manusiawi. Doa sejatinya adalah menyatukan dimensi surga dan dimensi bumi, dimensi kekekalan dan dimensi kekinian. Dan ketika berdoa, saudara dan saya boleh berharap mendengarkan suara Allah sendiri. Doa berarti menyesuaikan kerinduan kita dengan kerinduan Allah sendiri. Saudara, saya rasa kalau sampai hari ini kekristenan masih bisa bertahan, itu adalah karena doa. Doa menolong saya dan saudara untuk memahami, mengakui, menyadari bahwa saudara dan saya adalah milik Allah. Sehingga kita ingin hanya kehendak Allah lah yang diutamakan.
Doa berarti bersekutu dengan Tuhan sendiri. Doa berarti bersekutu dengan Sang Hidup, berarti pula hidup dalam kekekalan. Sekali lagi saudara, doa Tuhan Yesus menarik disimak. Dia berkata, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Caranya, mari kita berdoa. Tentu tidak hanya berdoa sendirian, berdoa bersama menjadi penting. Karena di dalam doa bersama itu ada kesatuan pikiran, ada kesatuan hatian, dan akhirnya saudara dan saya akan sungguh-sungguh tahu apa kehendak Tuhan. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku. Kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah dengan bangkit berdiri kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bergandeng tangan dan mengumandangkan doa Bapa kami. Ya Tuhan Allah kami anak-anak-Mu, kami milik-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus mengingatkan kami bahwa kami bukan pribadi-pribadi sembarangan. Engkau telah memilih kami, dan karena itu ya Tuhan, tolong kami boleh sungguh-sungguh menjalani panggilan kami kemanapun Tuhan menyuruh kami. Kami milik-Mu Tuhan, dan Engkau ingin kami diutus. Dan satu hal yang penting dalam sebuah perutusan adalah Engkau juga mengutus kami untuk berdoa. Tidak saja sebagai pribadi, tetapi sebagai sebuah persekutuan, agar kami dapat lebih mampu memahami kehendak Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa perbedaan pendapat sering terjadi di antara kami. Dan untuk tahu apa yang Tuhan inginkan, biarlah kami sampaikan semuanya itu di dalam doa. Kami juga tahu Tuhan, ketika kami berdoa, sejatinya kami sedang menyatukan diri kami. Kami menyatukan hati kami menyatukan pendapat kami, dan akhirnya menyesuaikannya dengan pendapat Tuhan sendiri. Tuhan, kuduskanlah kami. Tuhan, tolong kami dalam menjalani perutusan ini. Kami serahkan ya Tuhan gereja-Mu ke tangan Tuhan sendiri. Kuduskanlah gereja-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah milik-Mu ini ya Tuhan. Mampukan gereja-Mu juga boleh memperlihatkan kesatuan, sebagaimana Engkau dan Bapa adalah satu. Dan biarlah melalui kesaksian ini banyak orang boleh merasakan kasih-Mu. Kami rindu berdoa ya Tuhan untuk kesatuan negeri kami. Kiranya Tuhan yang berkati pemimpin bangsa kami, informal maupun formal.
Biarlah mereka boleh bersatu hati, mengedepankan yang penting untuk segenap rakyat Indonesia. Khususnya di tengah pandemi ini ya Tuhan, biarlah kesatuan hati di antara segenap rakyat Indonesia boleh diwujudkan. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang menanti jamahan Tuhan, yang sedang rindu mendengarkan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka, sertai mereka, dukung mereka. Dan kami ya Tuhan, biarlah kami boleh mengingat mereka dalam doa-doa kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan ayat pengantar dari Ulangan pasal 15 ayat 4 sampai 5. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Allah, sumber segala berkat, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati juga mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami semua selalu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Hiduplah menjadi milik kepunyaan Allah yang setia dan sedia diutus olehnya. Kami setiap sedia diutus, sebab hidup dan jamun dan diberkati olehnya. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan beri saudara damai sejahtera. Ciptakan orang yang sedih, berilah mereka janji anugerah-Nya, niscaya hidupmu kian berseri. Pikul salibmu dalam kesetiaan hingga hari